Selamat pagi dan selamat datang kembali di ruang Mari Belajar. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan materi kita, materi bahasa Inggris, masih dengan topik yang sama yaitu topik tenses. Pagi hari ini kita akan mempelajari tenses yang kelima. Tenses apa dan bagaimana? Langsung saja ikuti video berikut ini. Jumpa lagi bersama saya di ruang Mari Belajar. Masih dengan topik yang sama yaitu topik tenses. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya simple present tense. Tetap saya ulang kembali supaya tidak lupa. Di simple present tense ada verb one atau verb one yang ditambah s atau es. Kemudian ada auxiliary verb yaitu auxiliary do dan does. Saya anggap clear. Yang kedua ada simple past tense, di mana di simple past tense yang perlu diingat ada verb to dan ada auxiliary did. Ya. Kemudian yang ketiga simple future tense, future masa depan, berarti ada kata shall atau will dan pasangannya adalah verb one. Saya anggap clear juga. Yang keempat past future tense, gabungan dari dua tenses, berarti ada kata if, ya. Kemudian past tense-nya ada verb to dan ada auxiliary did. Kemudian future tense-nya ada kata should atau would dan verb one. Saya anggap clear juga. Dan pagi hari ini kita akan membahas tenses yang kelima. Tenses apa? Langsung saja kita bahas. Jadi tenses yang kelima adalah present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi atau tindakan atau kejadian yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Kira-kira maksudnya apa? Bingung ya? Jadi intinya di sini ini tenses present tapi kejadiannya sudah dimulai di masa lalu, hanya saja masih berlanjut atau masih memiliki efek sampai sekarang, itu ya. Itu yang dinamakan dengan present perfect tense. Mungkin masih bingung, saya kasih contoh. Contoh yang pertama, saya makan nasi. Contoh yang kedua, saya akan makan nasi. Contoh yang ketiga, saya telah makan nasi. Kira-kira bisa dibedain apa makna dari ketiga kalimat ini? Saya makan nasi, saya akan makan nasi, saya telah makan nasi. Jadi yang pertama ini saya makan nasi, contoh dari present tense atau past tense. Kenapa present atau past? Karena keterangan waktunya tidak kita ketahui. Jadi dia bisa masuk ke present tense atau ke past tense, ya. Kemudian saya akan makan nasi. Ini ada kata-kata akan. Berarti ini sudah pasti future, ya. Jadi dia contoh dari future tense atau past future tense. Dan yang terakhir, saya telah makan nasi. Nih, telah. Ada kata-kata telah. Inilah yang menandakan bahwasanya ini contoh dari perfect tense. Saya telah makan nasi, gitu ya. Jadi paham ya. Ini contoh dari perfect tense. Contoh komplitnya kira-kira seperti ini. Joko telah tinggal di Makassar sejak tahun 2017. Jadi ini kejadiannya sudah berlangsung atau sudah terjadi di masa lampau nih, sejak tahun 2017, namun memiliki efek atau kaitan dengan masa sekarang. Karena Joko masih tinggal di Makassar saat ini, walaupun dia sudah tinggal sejak tahun 2017. Nah, itulah yang dinamakan dengan present perfect tense. Kejadiannya sudah berlangsung di masa lampau, namun memiliki kaitan dengan masa sekarang. Ya. Jadi note-note yang perlu kita ketahui untuk perfect tense yang pertama, sudah pasti ada subjeknya ya. Kemudian ada auxiliary verb, have atau has. Nah,
Have atau has di sini fungsinya sebagai auxiliary verb ya. Karena have atau has bisa juga berfungsi sebagai verb ya. Bisa juga berfungsi sebagai auxiliary verb dan bisa juga berfungsi sebagai kalimat tanya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ya materi multifunction words. Tapi yang kita bahas cuma do sama does. Kira-kira seperti itu. Jadi have atau has itu multifunction words, memiliki makna ganda gitu ya. Tapi di sini dia fungsinya sebagai auxiliary verb. Oke, seperti biasa personal pronoun di dalam bahasa Inggris ada 7. I, we, you, they, she, it. Dan siapa yang menggunakan have, siapa yang menggunakan has, kita lihat. I, we, you, they menggunakan auxiliary verb have dan she, it menggunakan auxiliary verb has. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Verb yang digunakan di dalam present perfect tense adalah verb 3 atau bentuk past participle. Gitu ya. Jadi kalau ada kata have atau has yang fungsinya sebagai auxiliary verb, maka harus dipasangkan dengan verb 3. Jadi kalau dilihat dalam sebuah kalimat ada subjek, kemudian have, has, kemudian verb 1, itu sudah pasti salah. Karena kalau ada have atau has yang fungsinya sebagai auxiliary verb, dia harus dipasangkan dengan verb 3. Dan itu merupakan contoh dari present perfect tense ya. Kemudian yang keempat ada objek, yang kelima ada complement atau time signal. Time signal yang digunakan untuk present perfect tense adalah biasanya since dan for. Sebelum kita masuk ke dalam contoh-contohnya, kita lihat dulu apa bedanya since dan for. Oh, sebelumnya kita lihat rumus. Kita bisa buat rumus untuk present perfect tense ya. Jadi ada subjek, kemudian ada have atau has, ada verb 3, ada objek, dan complement ya. Lebih gampang dari tenses yang keempat kemarin. Oke, kita lihat bedanya since dan for. For digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. Contoh, for 5 years, selama 5 tahun. Jadi ini tenggang waktunya ya, berapa lama gitu. For 5 years, for 2 days, for a month, for 2 weeks, kayak begitu. Jadi berapa lama kejadian tersebut berlangsung. Bedanya sama since apa? Since digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Contoh, since 5 years ago. Beda ya. Since 5 years ago dengan for 5 years. Since 5 years ago, sejak 5 tahun yang lalu. For 5 years, selama 5 tahun. Jadi ini tenggang waktunya, dan ini dimulainya. Jadi since itu menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Since 5 years ago, since 2016, since elementary school, gitu ya. And I think it's clear enough for the difference between for and since ya. Kita masuk ke dalam contoh dari present perfect tense. Contoh yang pertama, jangan lupa rumusnya subject plus have atau has plus verb 3 object complement. Saya telah belajar bahasa Inggris sejak tahun 2006. Saya sebagai subjek, belajar sebagai verb, bahasa Inggris objek, sejak tahun 2006 itu complementnya, dan telah di situ adalah perfect tense-nya. Dan kita lihat yang kita gunakan adalah verb 3. Jadi belajar itu bahasa Inggrisnya study, bentuk keduanya studied, dan bentuk ketiganya studied. Jadi yang kita gunakan yang ini, yang studied ya. Kita langsung buat contoh kalimat positifnya. I have studied English since 2006. I, subjeknya have atau has. Di sini kita pakai have karena subjeknya adalah I. I itu menggunakan have ya. Jadi I have studied verb 3 object sejak since ya 2006. I have studied English since 2006. Untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not setelah auxiliary verbnya. Lihat. I have not studied English since 2006. Jadi
verbnya itu tidak ada perubahan, tetap verb 3, cuman menambahkan not aja ya. Kemudian interrogatifnya, auxiliary-nya dipindahin ke depan. Have dan personal pronoun-nya saya ganti menjadi you karena orang jarang bertanya ke diri sendiri, tetap menanyakan kepada orang lain. Have you studied English since 2006? Oh, maaf salah ya. Ini di sini studied bukan study. Have you studied English since 2006? Tetap ya verbnya adalah verb 3. Ini salah ini. Jadi di sini tetap studied. Have you studied English since 2006? Dan kalau ada pertanyaan seperti itu, maka dijawab dengan yes, I have, atau no, I have not, atau no, I haven't. Kira seperti itu ya. Oke, biar lebih mengerti, tadi sudah ada contoh dari kata since, kemudian kita buat contoh untuk for. Tuti telah bekerja selama 5 tahun. Tuti telah bekerja selama 5 tahun. Tuti sebagai subjek, verb, complement. Kebetulan dia tidak ada objeknya ya, complement, dan telahnya sebagai perfect tense. Bekerja itu work, work, work. Jadi yang kita gunakan yang ketiga ya. Positifnya, tuti ini subjeknya have atau has, dia menggunakan has karena kata ganti untuk tuti adalah she ya. Jadi tuti has worked for 5 years. Negatifnya tinggal tambahkan not ya. Tuti has not worked for 5 years. Interrogatifnya, has Tuti worked for 5 years? Tidak ada yang susah ya, karena kata kerjanya tidak ada perubahan. Tinggal tambahkan not, tinggal pindahin not ke depan. Udah. Dan jika ada pertanyaan seperti ini, maka dijawab dengan yes, she has, atau no, she has not, atau no, she hasn't. Itu ya. Dan saya rasa ini masih gampang ya. So that's all our meeting for today. That's all our material for today. And if you like this video, please like. Don't forget to comment, to share, and subscribe our YouTube channel. See you in the next meeting. Bye bye guys.